Oke teman-teman, jadi ini Grand Max tahun 2008 kalau nggak salah, ini build up 1500 cc. Jadi ini agak langka ya mobil ini, karena rata-rata kan 1300. Jadi ini kebetulan mobil build up, masalahnya agak klasik di temperatur. Jadi mobil ini udah berapa kali temperatur. Memang kelemahan mobil Grand Max itu jalur airnya panjang, jadi banyak yang ngeluh di temperaturnya sering naik. Nah ini pun awal-awal kita beberapa kali kita rapihin naik lagi, tapi itu masalahnya ada di kayak memang udah dipersiapkan sama pabrikannya. Jadi dia itu udah ada kayak pembuangan anginnya gitu. Jadi kayak memang mobil ini udah udah ada kemungkinan ini kemasukan angin, maka dikasihlah buangan anginnya. Nah itu yang untuk mobil Grand Max. Jadi buat teman-teman yang nanti misalnya kadang-kadang ada overheat, penanganan paling gampang yang kira-kira mungkin itu terjadi bisa jadi dari pembuangan anginnya itu dibuang itu selesai. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang pasti sebelum kita lari ke sana pasti kita cek dulu radiatornya bocor apa enggak. Ini juga udah dicek kemarin, radiatornya ternyata juga bocor. Kita coba cek. Nah jadi kemarin ini masalah temperatur. Jadi kita coba cek dari tutup radiator, kita kasih apa tuh biasanya, kasih aqua, tapi itu masih keluar buih. Nah masih keluar buih, kita coba buang dari nepelnya, itu masih tetap seperti itu. Jadi nggak ada ngaruh-ngaruh, tapi kalau digas makin kencang. Jadi ini ada asumsi ada kebocoran di pengairan lah, apa entah radiator entah apa. Setelah kita cek, kita buang juga nggak berhasil dari nepelnya, kita cek segala macam, ternyata di radiator sini ada retakan. Jadi ini rembesan tapi kecil, hampir nggak kedeteksi. Jadi rembesannya kecil banget, retakan. Akhirnya ditanganin, sempat dirojok, tapi ternyata sebelumnya malah bukan retakan, sebelumnya bocor, kelihatan ada bocoran, terus ditanganin. Terus kemudian ternyata ada retakan. Nah, akhirnya kita asumsikan bahwa angin itu dari sini. Jadi memang nyari untuk mobil yang overheat itu susah-susah gampang ya. Jadi kita asumsikan kebocoran dari sini. Jadi waktu itu kita udah seneng. Wah ini pasti selesai masalahnya, ada di tutup radiator yang anginnya keluarlah dari sini, ada kebocoran sedikit. Nah tapi ternyata setelah ganti upper tanknya masih seperti itu juga ternyata. Nah akhirnya kita putusin mobilnya, karena memang semua jalur airnya juga nggak bermasalah. Jadi ini nggak ada kebocoran di selangnya, nggak ada kebocoran di radiatornya, nepelnya juga udah kita buang. Kemungkinan terakhir adalah mesti turun separuh. Jadi packing headnya udah bermasalah, antara packing headnya sudah rusak atau headnya sudah melenting. Jadi kita udah bongkar, kita coba lihat dalemannya. Nah kita udah bongkar, ternyata aduh ini headnya begini ya, ternyata headnya memang sudah sedikit melenting dan packingnya juga udah sedikit rusak ya. Jadi ini biasanya packing head ini mesti kita papras. Ini nanti kita papras, headnya udah kita papras. Nanti ini dipapras supaya presisi lagi antara head sama blok. Ini mesti dirapihin dulu, dibersihin, nanti kita papras, terus kita ganti packing headnya. Nah ini terjadi biasanya karena mobil sering overheat. Jadi kejadian ini mobil sering overheat atau memang umur. Tapi kalau dari umur juga, kalau memang nggak pernah kejadian sih biasanya nggak masalah. Ini biasanya pernah overheat, dan memang secara pengalaman nih mobilnya pernah overheat. Nah ini dia udah dibongkar. Nah buat teman-teman yang nanti kasusnya seperti ini, nah kasusnya sampai harus bongkar separuh, jadi datang ke sini, estimasinya berapa? Estimasi teman-teman persiapan untuk pembongkaran head lain-lain itu kisaran di 2,5 juta sampai 3 juta. Itu di luar yang mesin ya. Jadi nanti yang pertama kali kita tanganin,
Nah, yang pertama kali kita tanganin nanti di mesinnya dulu, di headnya dulu. Headnya mesti kita bongkar. Nanti setelah kita bongkar, oh ini dia barangnya nih. Nanti setelah kita bongkar, kita rapiin headnya, baru kita cari masalah di luarnya. Nah, ini kan pasti kita tanganin headnya dulu. Nah, kita coba lihat headnya. Aduh, ini susah nih. Nah, ini headnya. Ini mesti kita pindahin ke belakang dulu deh. Nah, jadi ini yang mesti ditanganinnya itu ada dari mesinnya dulu, dari yang melentingnya dulu. Jadi kita rapihin mesinnya, kita ganti headnya, kita ganti oli, kita ganti filter. Terus kalau perlu kita ganti seal covernya, terus seal clapnya, terus kita sekir, kita papras atas bawah. Nah, itu biayanya kisaran di 2,5 jutaan sampai dengan 3 juta. Nah, tapi apakah biayanya segitu? Yang kita belum tahu. Ini penyebab dari overheatnya, itu yang mesti kita cari. Jadi kalau untuk misalnya teman-teman masalahnya karena itu, biasanya kan kadang-kadang gini, ada kasus-kasus yang semuanya udah dibongkar, udah diganti baru, tapi ternyata masih overheat. Nah, itu biasanya tinggal ininya aja. Nah, itu biayanya segitu. Tapi kalau memang misalnya dia baru overheat, terus langsung melenting, nah itu pasti ada yang lain. Contoh kayak ini kasusnya mesti ganti radiator atau mesti servis radiator. Kurang lebih biayanya radiator 1,100-an, 1 juta sampai 1,100.000, sudah sama packing, sudah sama air coolant segala, tinggal pasang. Teman-teman, berarti estimasi bisa sampai 4 jutaan. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman silahkan mampir ke garasi taksi untuk mobil yang kasus-kasus overheat. Estimasi biayanya kurang lebih segitu. Kalau memang misalnya bukan dari head, teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya kalau memang misalnya masalahnya di head seperti apa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.